Shalom saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi bersama kami di Doa Penguat Iman Channel. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat waktu dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Kami saat ini mengawali hari, mendengarkan Tuhan berbicara bagi setiap kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu, berkati hamba-Mu yang berbicara. Kami tunduk kepada otoritas firman-Mu, Engkau yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai perenungan ini, haleluya. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari berbagai tekanan, pergumulan, dan tantangan. Ada masalah ekonomi, konflik relasi, ketidakpastian masa depan, serta pergumulan pribadi seringkali membuat hati menjadi gelisah dan penuh kekhawatiran. Tidak jarang keadaan-keadaan tersebut menguras kekuatan batin dan merampas sukacita hidup. Banyak orang hidup dengan wajah muram, hati yang lelah, dan jiwa yang tertekan karena beban hidup yang terus menghimpit. Di dalam kondisi seperti ini, wajar jika manusia merasa bersusah hati. Firman Tuhan justru mengarahkan kita pada sebuah kebenaran yang bertolak belakang dengan logika manusia. Kitab Nehemia 8 ayat 11 yang menjadi nats perenungan kita hari ini menyatakan, "Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Saudaraku, ayat ini diucapkan kepada bangsa Israel yang sedang berada di dalam proses pemulihan setelah mengalami masa pembuangan yang panjang dan penuh penderitaan. Secara manusiawi, bangsa Israel memiliki banyak alasan untuk bersedih. Mereka melihat keadaan Yerusalem yang hancur, menyadari kegagalan masa lalu, dan merasakan akibat dari dosa-dosa mereka. Namun di tengah kesadaran dan penyesalan itu, Tuhan tidak menghendaki mereka larut di dalam kesedihan. Tuhan justru memanggil mereka untuk bersukacita di dalam Dia. Ayat ini menunjukkan bahwa sukacita sejati bukanlah hasil dari keadaan yang ideal atau hidup tanpa masalah. Sukacita yang dimaksud di dalam firman Tuhan adalah sukacita yang bersumber dari hubungan yang benar dengan Allah, saudara. Sukacita karena Tuhan memberi kekuatan rohani yang sanggup menopang kehidupan orang percaya, bahkan di tengah situasi yang sulit. Melalui kebenaran ini kita belajar bahwa Tuhan tidak hanya peduli pada keadaan lahiriah manusia, tetapi juga pada kondisi hati dan jiwa. Tuhan menyediakan sukacita ilahi sebagai perlindungan rohani agar umatnya tidak dikuasai oleh kesedihan, ketakutan, dan keputusasaan. Sukacita di dalam Tuhan menjadi fondasi penting bagi kehidupan iman yang teguh dan bertumbuh. Saat ini kita akan membahas dua hal utama yang berkaitan dengan sukacita, saudara. Saya mengajak kita semua fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu bukan bergantung pada keadaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia 8 ayat 11 bagian B dengan jelas menegaskan bahwa sukacita yang berasal dari Tuhan tidak bergantung pada situasi yang menyenangkan atau kondisi hidup yang ideal. Sukacita ini tidak muncul karena segala sesuatu berjalan sesuai dengan harapan manusia, melainkan karena kehadiran Tuhan yang nyata di tengah umatnya. Bangsa Israel diminta untuk bersukacita bukan karena keadaan mereka telah pulih sepenuhnya, bukan pula karena persoalan hidup mereka telah selesai, tetapi karena Tuhan hadir, berbicara, dan bekerja di tengah-tengah mereka. Kebenaran ini menunjukkan bahwa sukacita rohani memiliki sumber yang jauh lebih dalam dan lebih kokoh dibandingkan dengan sukacita yang bersifat duniawi. Sukacita dunia seringkali bergantung pada keadaan lahiriah yang bersifat sementara dan berubah-ubah. Ketika hidup berjalan lancar, keinginan terpenuhi, pekerjaan berhasil, dan masalah dapat diatasi, manusia merasa senang dan bahagia. Namun sukacita seperti ini sangat rapuh karena akan mudah pudar ketika keadaan berubah, masalah datang, atau harapan tidak tercapai. Sedikit kegagalan, kehilangan, atau tekanan hidup dapat dengan cepat merampas kebahagiaan tersebut. Sebaliknya, sukacita di dalam Tuhan tidak berakar pada situasi, melainkan pada pengenalan yang benar akan siapa Tuhan itu. Allah yang setia, berdaulat, dan tidak pernah berubah.
bukan pada apa yang sedang dialami oleh manusia. Bangsa Israel diajak untuk memandang kembali kepada Tuhan yang setia, saudara. Tuhan yang telah menyertai mereka sepanjang masa pembuangan, memulihkan mereka dan memberikan kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru. Meskipun kenyataan yang mereka hadapi masih pahit dan penuh dengan tantangan, Tuhan tidak menghendaki mereka terjebak di dalam penyesalan dan kesedihan yang berlarut-larut. Tuhan ingin agar umatnya melihat masa depan dengan perspektif iman, bukan dengan kacamata kegagalan masa lalu. Sukacita di dalam Tuhan menjadi sumber kekuatan baru yang menolong mereka untuk bangkit, melangkah maju dan menghadapi hari esok dengan pengharapan yang hidup. Secara rohani, sukacita di dalam Tuhan merupakan buah dari iman dan kepercayaan penuh kepada Allah yang berdaulat atas seluruh kehidupan manusia. Ketika seseorang sungguh percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas hidupnya, maka hatinya tidak mudah dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, atau keputusasaan. Sukacita ini tidak berarti meniadakan kenyataan masalah atau mengabaikan penderitaan yang ada, saudara, tetapi memberi kemampuan rohani untuk bertahan, tetap tenang, dan terus berharap di tengah berbagai tekanan hidup. Dengan sukacita ilahi ini, orang percaya mampu melihat bahwa Tuhan tetap bekerja, sekalipun jalan yang dilalui tidak mudah. Di dalam kehidupan orang percaya masa kini, prinsip kebenaran ini tetap sangat relevan. Setiap orang pasti menghadapi masa-masa sulit yang dapat melemahkan semangat, menggoyahkan iman, dan menguras kekuatan batin. Namun ketika sukacita kita berakar di dalam Tuhan, saudara, tidak ada keadaan apapun yang sanggup merampas damai sejahtera yang Ia berikan. Sukacita di dalam Tuhan menjadi kekuatan batin yang menjaga hati tetap teguh, pikiran tetap terarah kepada kebenaran, dan iman tetap berdiri kokoh, sekalipun badai kehidupan datang silih berganti, saudara. Puji Tuhan. Dan sekarang kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu menjadi perlindungan hidup. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Nehemia 8 ayat 11b tidak hanya mengajarkan tentang pentingnya bersukacita, tetapi juga menyatakan fungsi dari sukacita itu sendiri, yaitu sebagai perlindungan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sukacita rohani memiliki peran yang sangat penting di dalam menjaga kehidupan iman seseorang. Perlindungan yang dimaksud di sini bukan sekedar perlindungan fisik dari bahaya, melainkan perlindungan batin dan rohani. Sukacita di dalam Tuhan menjaga hati dan pikiran agar tidak dikuasai oleh keputusasaan, kepahitan, dan ketakutan. Ketika seseorang kehilangan sukacita, saudara, ia menjadi rentan terhadap berbagai serangan rohani yang dapat melemahkan iman dan harapannya. Sukacita di dalam Tuhan menolong orang percaya untuk tetap berdiri teguh di tengah tekanan hidup. Saat masalah datang bertubi-tubi, sukacita ilahi bekerja sebagai benteng yang menjaga hati agar tidak tenggelam di dalam kesedihan yang berlebihan. Dengan sukacita itu, orang percaya mampu melihat masalah dari sudut pandang iman, bukan sekedar dari perasaan atau keadaan yang sesaat. Secara praktis, orang yang hidup di dalam sukacita Tuhan akan memiliki ketahanan rohani yang lebih kuat. Ia tidak mudah goyah oleh perkataan negatif, kegagalan, atau keadaan yang mengecewakan. Sukacita memberi kekuatan untuk bangkit kembali, melangkah maju, dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja di balik setiap situasi. Selain itu, saudara, sukacita di dalam Tuhan juga mempengaruhi cara seseorang bersikap dan bertindak. Hati yang dipenuhi sukacita ilahi akan memancarkan damai sejahtera, kesabaran, dan pengharapan. Kehadiran sukacita ini menjadi kesaksian hidup yang nyata bahwa Tuhan benar-benar bekerja dan memelihara umat-Nya di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Dengan demikian, sukacita bukanlah pelengkap dalam kehidupan iman, melainkan kebutuhan rohani yang esensial. Tanpa sukacita di dalam Tuhan, iman mudah melemah dan hati mudah diserang oleh kegelisahan. Namun ketika sukacita Tuhan menjadi bagian dari hidup, orang percaya memiliki perlindungan rohani yang kokoh dan tidak mudah terguncang, saudara. Puji Tuhan, di akhir kata dalam perenungan ini saya mau menyimpulkan, Nehemia 8 ayat 11b memberikan pengajaran rohani yang sangat mendalam tentang arti sukacita sejati.
Tuhan tidak menghendaki umatnya hidup di dalam kesedihan yang berlarut-larut, meskipun mereka sedang menghadapi kenyataan hidup yang sulit. Sebaliknya, Tuhan memanggil umatnya untuk menemukan sukacita di dalam Dia, karena di sanalah kekuatan dan perlindungan rohani berasal. Sukacita di dalam Tuhan tidak bergantung pada situasi yang ideal atau hidup yang bebas dari masalah. Sukacita ini berakar pada hubungan yang benar karena Allah, saudara. Pada iman yang percaya bahwa Tuhan tetap setia dan berdaulat atas segala sesuatu. Ketika sukacita ini memenuhi hati, orang percaya mampu menghadapi tantangan hidup dengan sikap yang benar dan penuh pengharapan. Firman Tuhan menegaskan bahwa sukacita karena Tuhan adalah perlindungan. Sukacita menjaga hati, memperkuat iman dan menolong orang percaya untuk tidak dikuasai oleh ketakutan serta keputusasaan. Di dalam sukacita itulah, saudara, orang percaya mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal dan kekuatan untuk terus melangkah. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk menjadikan sukacita di dalam Tuhan sebagai bagian dari kehidupan iman sehari-hari. Di tengah pergumulan, kesulitan, dan tantangan hidup, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan, sebab sukacita karena Tuhan bukan hanya menghibur, tetapi juga menjadi perlindungan yang menjaga hidup kita tetap teguh dan berkenan di hadapannya. Puji Tuhan, saya berdoa seluruh pendengar Doa Penguat Iman Channel mengalami sukacita di dalam Tuhan. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Bapa dalam sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu, firman-Mu, Tuhan sampaikan bagi kehidupan kami melalui hamba-Mu. Kami percaya sukacita dari Tuhan adalah perlindungan bagi kami. Tuhan menyiapkan masa depan yang indah dan penuh harapan. Olehnya ya Tuhan, kami mau belajar untuk terus berharap kepada Tuhan, sehingga kami menghilangkan rasa khawatir, rasa cemas yang seringkali datang menghampiri kehidupan kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau berdaulat penuh atas segala sesuatu, baik masa depan kami dan seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan membimbing dan melindungi. Bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang hidup dan berkuasa. Tiada yang lain seperti Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa bagi seluruh pekerjaan dan aktivitas kami. Tuhan berkati dimanapun kami berada, pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan senantiasa berkati, dan Tuhan buat berhasil segala jerih lelah yang kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan, kami memulai aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.